Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita bayangkan andaikan kita sedang jalan-jalan, kita sedang bermain, kita sedang menjalankan hobi kita, kemudian kita sedang tidur, gitu ya. Kita tetap digaji dengan apa ya perbuatan yang seperti itu. Kira-kira menyenangkan atau tidak dalam kita berbuat yang apa ya yang kita sukai, tapi pada saat itu kita menerima gaji kayaknya asik banget ya. Itu bukan pekerjaan, kita tidak melakukan pekerjaan tetapi kita mendapatkan pendapatan atau gaji. Kira-kira menyenangkan atau tidak? Pasti menyenangkan ya gitu ya. Itu ya kalau dalam istilah orang bisnis itu namanya passive income ya. Passive income, jadi kita seperti memiliki sebuah keran air dari gunung yang mengalir setiap saat, tidak pernah berhenti. Walaupun kita sedang pergi, kita sedang tidur, kita sedang kemana-mana, tetap terus mengalir, mengalirkan air yang kita butuhkan setiap saat gitu ya, dan memenuhi bak penampungan kita. Analoginya kira-kira seperti itu untuk apa yang disebut sebagai amal jariah. Jadi kita juga bisa mendapatkan pahala uh, walaupun kita sudah tidak melakukannya, bahkan setelah kita mati, gitu ya. Kita melakukan sholat misalnya, kita beribadah sholat, maka saat kita melakukan sholat itu kita mendapatkan pahala. Kita membaca Al-Quran, kita bisa mendapatkan pahala. Kita bersedekah, kita menolong orang lain, saat kita melakukan kita mendapatkan pahala. Tapi bagaimana kalau kita sudah mati? Masihkah kita bisa sholat? Masihkah kita bisa tadarus? Tidak. Nah, idza mata, ini satu redaksi hadis bunyinya seperti ini. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tercantum dalam kitab Mukhtarul Ahadits ya. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Gitu ya. Kalau dimaknai secara gampang gitu ya. Ketika seorang manusia sudah mati, maka putuslah semua amalnya. Dia tidak bisa sholat, tidak bisa haji, tidak bisa ya, melakukan amal gitu ya, yang mendatangkan pahala gitu ya. Tetapi ada tiga perkara yang bisa menghasilkan pahala walaupun orangnya sudah mati. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Kita mengenalnya dengan istilah itu. Sedekah jariah itu sebagai gambaran adalah satu sedekah yang sedekah itu memberi manfaat secara terus-menerus, sepanjang sedekah itu masih bermanfaat untuk orang lain, memberikan manfaat secara terus-menerus, maka itu walaupun orangnya yang bersedekah sudah mati, pahalanya masih terus mengalir. Gambaran contoh yang sering kita dengar adalah misalnya kita bersedekah ke masjid gitu ya, masjid berupa material gitu ya, kemudian masjid itu masih berfungsi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang masjid itu masih berfungsi, walaupun kita sudah mati, kita akan tetap mendapatkan pahala dari bergunanya masjid itu. Kemudian ke madrasah, ke pondok pesantren, jalan raya, dan apapun ya, kita sedekah yang memberi manfaat dalam durasi yang panjang, itu itu akan mengalirkan pahala kita terus menerus. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Nah, kita punya satu ilmu, mohon maaf, satu ilmu kita, misalnya kita ilmu cara membaca bismillah yang benar misalnya gitu, kita amalkan, kita ceritakan, kita bagikan kepada orang lain yang membutuhkan.
Maka sepanjang ilmu bismillah itu dipakai oleh orang itu, kemudian orang itu mengajarkan lagi kepada orang lain dan tersebar meluas, ya, maka insya Allah itu termasuk amal jariah, ya. Jadi pahala yang didapat dari membaca bismillah itu oleh orang lain karena melewati kita, maka kita juga mendapatkan pasif income, ya, berupa pahala itu, ya, gitu. Makanya para yai, para ustadz, para sahabat, para wali di zaman dahulu itu hingga sekarang punya semangat untuk menyebarkan ilmu, terutama ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu Al-Quran dan hadis, itu tetap bersemangat mengajarkan kepada orang lain, karena tentunya salah satunya adalah kan ada hadis ini, ya, gitu, bahwa kalau kita mengajarkan ilmu itu akan menjadi amal jariah. Jadi walaupun sudah mati, para wali, para masyayikh yang sudah mendahului kita, karena di dalam diri kita ini mengalir ilmu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui mereka, melalui beliau-beliau ini, maka aktivitas yang kita lakukan berupa ibadah kita mendapat pahala, beliau-beliau juga mendapat pahala. Karenanya bagi siapapun yang memiliki ilmu pengetahuan, mari kita membudayakan untuk sharing, saling memberi pengetahuan. Mudah-mudahan walaupun sedikit memberi ada yang bisa mengambil manfaatnya. Itu nanti itu akan menjadi amal jariah. Kemudian yang ketiga adalah waladun sholih, yad'ulah, anak-anak soleh, ya termasuk solehah tentunya, ya, anak, karena nggak cuma laki-laki soleh, yang penting anak yang soleh yang mau mendoakan, anak yang baik, ya, anak yang baik, yang taat beragama, gitu ya, anak-anak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka amal-amal mereka itu pahalanya juga dikirimkan kepada orang tuanya. Makanya sangat beruntung orang tua yang punya anak, gitu ya. Pertama punya anak, karena tidak semua orang tua punya anak, ya. Bahkan ada yang tidak diberi istri. Mohon maaf. Ya, sudah punya istri pun kadang belum diberi momongan berupa anak, gitu ya. Entah ini maknanya anak itu anak kandung atau anak asuh atau anak apalah, ya. Judulnya ini adalah anak soleh yang mau mendoakan, gitu ya. Karena dalam beberapa versi anak itu juga punya makna seperti ini. Jadi kita diperintahkan untuk taat, untuk berbakti kepada 3 orang tua. Jadi kita kan pasti anak, selain jadi orang tua kita juga adalah anak. Itu siapa orang tua kita? Satu adalah orang yang melahirkan. Jadi bapak ibu kandung kita, gitu ya. Kita pasti punya bapak dan ibu kandung. Mereka orang tua kita yang melahirkan kita. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengajari kita. Jadi guru-guru kita itu adalah orang tua kita juga. Kemudian yang ketiga adalah manakaha, orang yang menikahkan, maksudnya mertua, gitu ya. Mertua kita adalah orang-orang tua kita. Jadi kita bisa jadi anak yang soleh. Jadi berdoa untuk orang tua. Kita doakan orang-orang tua kita tadi tersebut, yaitu bapak dan ibu, kemudian guru-guru kita dan juga mertua kita. Kita doakan mereka dan mudah-mudahan anak-anak kita besok, maksudnya anak di sini juga bisa dengan makna cucu dan keturunan kita, gitu ya. Anak-anak kita, keturunan kita adalah anak-anak soleh yang mau mendoakan kita. Jadi saat kita mati, kita masih mendapatkan kiriman pahala pasif income, ya, pahala pasif income yang menjadi hak kita. Mudah-mudahan kalau kita punya semangat ini bersedekah jariah,
kemudian berbagi ilmu, kemudian mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh. Di akhir nanti kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang bisa menikmati kasih sayang dan rahmat Tuhan yang sifatnya rohim. Kalau sifatnya Rahman kan kita bisa nikmati di dunia ini bareng-bareng dengan orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita bisa menikmatinya. Tapi untuk yang Rohim ini hanya khusus, besok ya sifat Rohimnya Allah hanya khusus untuk orang-orang yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat bersedekah jariah, berbagi ilmu yang bermanfaat, kemudian mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh, ini menjadi sebab kita menjadi orang yang selamat, orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.